Sahabat keyakinan di mana saja Anda berada, terimalah salam persahabatan kita. Salam keyakinan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan channel saya RD Lopez Circle, dan pada bagian ini saya akan mengajak sahabat keyakinan untuk menyaksikan bagaimana cara mencangkok dan bagaimana proses mencangkok sampai pada penanaman di wadah yang sudah disediakan. Untuk itu jangan skip agar sahabat keyakinan kita bisa saling berbagi pengalaman. Selamat menyaksikan. Salam keyakinan. Salam keyakinan. Aristo, manfaat dari cangkokan ini apa saja manfaatnya? Yang pertama, buah yang dihasilkan akan sama dengan indukan. Dan yang kedua, akar bukan lagi tunggal, tapi serabut. Kenapa akarnya harus dipermasalahkan? Karena kadang pohon yang berasal dari biji itu akarnya itu akan besar dan bahkan bisa menghancurkan tembok. Nah, tanaman cangkokan cocok ditanam di pekarangan rumah karena tidak akan merusak lahan atau jalan-jalan kecil, tidak ada. Kemudian yang ketiga, cangkokan ini pada akhirnya berbuah saat kondisi kecil ini. Contoh, kita habis mencangkok yang ini. Ketika sudah tumbuh nanti, dia bisa langsung berbuah. Mengapa? Buahnya akan bersamaan dengan pohon indukan. Saat pohon indukan berbuah, maka ini pun akan berbuah. Kalau biji, mesti harus tunggu 1 sampai 7 tahun atau 5 tahun untuk bisa berbuah. Itu begitu. Oke, terima kasih. Ada sesuatu yang ingin dikatakan sebelum nanti kita akan menunggu sekitar 1 bulan sampai tanggal 1 Mei nanti? Mencangkok ini sebenarnya memberikan kita pelajaran bagi hidup. Ada banyak jalan ke rumah, Pastor. Kalau ada yang gampang, kenapa harus ribet beli yang susah? Hiduplah dari hal yang sederhana. Karena pada akhirnya angka 100 ada karena angka 1. 1 tambah 1 menjadi 2. Dan seterusnya maka bisa menghasilkan angka 100. Pohon yang hebat, yang pohon mangga yang besar ini dia tumbuh, Pastor. Pada akhirnya yang menguat adalah akar. Intinya bahwa orang harus kembali ke jati diri kita. Yang sederhana bukan berarti abal-abal. Karena dari sederhana itulah sesuatu yang besar akan terjadi. Oke, terima kasih banyak Pak Aristo. Selamat melanjutkan proses pencangkokan. Ya, oke, Pak Aristo, baik. Ini langkah keberapa dalam tahap pencangkokan? Langkah pertama persiapan alat. Langkah kedua itu pemotongan dan pengupasan kambium. Langkah ketiga pembersihan tewer pada batang. Sebentar saya akan tunjukkan. Dan langkah keempat ini adalah penyiapan dia punya media. Oh, ini caranya. Lalu bagaimana proses untuk sebentar ditempelkan pada batang cangkokan? Nanti sahabat keyakinan bisa memperhatikan. Tanah bisa tanah apa saja Pak Aristo? Ya, tanah bisa tanah apa saja. Intinya tanah yang baik lah. Jangan berbatu, terhindar dari semut dan yang lain. Gulma seperti ini. Oke, sahabat keyakinan, setelah tahap ketiga ini kita akan masuk ke tahap keempat, itu pembersihan tewer. Oke. Sebentar saya baru saya jelaskan kenapa harus daunnya dibersihkan dan kenapa menggunakan seperti ini. Oh iya. Lalu diikat, diisi tanah diikat. Setelah diikat, ditarik ini sepanjang ukuran cangkokan tadi. Ya, oke. Nanti disesuaikan karena plastiknya atau medianya elastis. Ya, proses tadi setelah menyiapkan media tanah di plastik, sekarang membersihkan batang yang akan dicangkok dengan menggunakan media sederhana seperti sikat gigi bekas, air ya, air. Air ini dicampur dengan apa Pak Aristo? Sengaja campur apa-apa. Sengaja campur apa-apa. Ini air, memang air murni ya.
Air murni ini dipakai untuk membersihkan batang yang sebentar nanti keluar akar, supaya tewer-tewernya bisa dikeluarkan begitu ya Pak Aristo ya. Ya, bukan Pastor. Supaya Tujuannya bagaimana? Tujuannya itu supaya sebentar itu tewer yang tadi Iya. tidak menghalangi akar untuk keluar. Oh. Karena kalau macam ketika kita, kebanyakan orang gagal cangkok mangga karena itu dorang habis kikis kambium langsung cangkok. Sementara teorinya belum keluar seperti ini. Oh, tewernya Ya. keluar. Oh iya. Alhasil ketika teorinya Oh, kering, tewer. sebentar tewer ini kemudian buat dia palang akar untuk keluar sebentar dari sini. Oh yes. Jadi pastor itu semua pohon itu dia cara cangkok tidak sama. Sama seperti orang cangkok belimbing harus dibiarkan kering 1 hari. Jadi bisa langsung dicangkok. Karena kalau langsung dicangkok sebentar nanti dia gampang. Nah, setelah dibersihkan, tahap berikutnya apa Pak Aristo? Bersihkan langsung kita cangkok pastor. Langsung Cangkok. pemasangan media plastik. Media plastik yang sudah diisi tanah ini ya. Oke. Selamat menyaksikan Sahabat Keyakinan. Oke, langkah selanjutnya media tanah yang sudah diisi di plastik lalu akan ditempelkan pada batang cangkokan. Kalau dulu-dulu biasa digunakan sabut kelapa, tali apa adanya ya. Sekarang Itu dan hasilnya juga kan kurang memuaskan ya. Ya karena kita butuh siram pastor. Oh, butuh siram. Kalau ini butuh siram atau Ya, tidak? ini sistem cangkok dengan teknik sungkup. Oh, teknik apa? Sungkup. Sungkup. Ya, Oh, jadi tidak perlu siram lagi. tidak perlu siram, jadi udaranya tidak akan keluar. Oh, ini diusahakan agar udaranya tidak keluar ya. Keluar. Harus pastikan. Oh, dipastikan untuk tidak ada udara yang bisa masuk atau keluar gitu. Artinya bahwa tidak boleh terkontaminasi begitu dengan udara luar begitu. Oh tidak ya. juga. Oh ya. Tapi gunanya supaya proses sungkupnya terjadi. Proses apa? Sungkupnya itu harus terjadi. Sungkup kalau dalam bahasa sederhananya apa? Sungkup itu kita menutupi suatu benda, kemudian membiarkan udara bercampur dengan panas dan melahirkan titik-titik air. Oh iya Jadi sebentar ya. dalam beberapa jam ke depan, ini semua kelihatan putih dan seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Putih-putihnya seperti ini. Oh, karena air ya, Ya, karena udah. menguap. Dia menguap jadi dia tidak keluar. Oh iya. Intinya. Oke. Setelah ini proses selanjutnya apa lagi? Setelah ini pengikatan. Oh, pengikatan dengan Ya, medianya tali apa? Tali rafia. Oh ya. Kenapa harus diikat dengan tali rafia, Pak Aristo? Pastor kalau tidak diikat, goyangin. Oh, goyang. Oh, tidak perlu. Kalau goyang nanti tidak- akarnya putus. Apalagi Oh. akar yang masih semu. Akar semu. Akar semu itu artinya apa? Akar yang belum kuat. Oh, akar pucuk Akar begitu. pucuk begitu, Oh, ya. akar pucuk. Kalau akar Bahasa pucuk. gaulnya Ya, akar akar pucuk. pucuk. Oh iya. Jadi harus diikat supaya dia tahan terhadap gerakan. Takutnya ketika ada angin kuat, kemudian sebentar nanti dia bergerak, akhirnya dia punya akar yang harusnya sudah jadi terputus. Oh, Akhirnya kan berarti kan itu gagal. gagal ya. Jadi diikat. Dililit juga di batangnya nanti. Ya. Sampai kencang, Pastor. Ya sahabat keyakinan, ini mencangkok dengan
teknik sungkup. Artinya bahwa media tanah yang ada di plastik tadi kita rekatkan pada batang cangkokan yang sudah dibersihkan dari getahnya dan lain-lain seperti ini, seperti yang saat ini dilakukan pada tempat cangkokan kedua ini. Lalu tanah yang ada pada plastik direkatkan lalu diplakban. Setelah diplakban, usahakan agar tidak ada udara yang keluar dan masuk. Kenapa? Agar panas yang ada pada tanah dia menguap dan menghasilkan butiran-butiran air. Itulah yang nanti kenapa kita tidak menyiramnya seperti sistem konvensional dulu yang menggunakan sabut kelapa dan lain sebagainya. Ya, ini sementara bersihkan yang kedua. Ada sekitar 10 cangkokan yang akan dibuat dan semua prosesnya sama seperti ini. Untuk itu sahabat keyakinan di mana saja Anda berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya RD Lopez Sirken agar sahabat keyakinan bisa kita saling berbagi informasi tentang apa saja yang berguna bagi kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk saksikan pada tanggal 1 Mei nanti bagaimana proses pemotongan hasil cangkokan untuk dipindahkan ke media tanam. Itu saja. Terima kasih. Salam keyakinan. Ya, sekarang seperti yang tadi pertama, prosesnya sama. Kita merekatkan media tanah dari plastik. Tentu plastik yang elastis yang supaya mudah ditarik, supaya bisa disesuaikan dengan batang cangkokannya. Yang seperti ini. Lalu itu butuh 2 orang untuk yang pegang seperti ini. Lalu sama seperti yang pertama tadi. Lalu ingat bahwa lakban agar tidak ada udara yang keluar. Pastikan agar setiap celah itu ditutup agar udara di dalamnya tidak keluar dan menghasilkan uapan sehingga bisa menghasilkan tetesan-tetesan air gitu. Sehingga tidak seperti yang konvensional dulu yang pakai sabut kelapa. Ya, bahan-bahannya sekarang bisa ditemukan di toko-toko terdekat. Ya, coba Pak Risto. Ya, ini seperti ini nanti berikutnya 1, 2, nanti 3, 4, 5 ini. 5, lalu 6 di atas. Nanti sekarang kita mulai bersihkan. Seperti proses-proses seperti awal-awal tadi. Jadi medianya sikat gigi yang sudah tidak dipakai lagi, lalu air, lalu kita bersihkan tewernya ini, tewer, agar akar itu mudah keluar. Ini kita bersihkan tewer yang ada pada batang. Pastikan supaya bersih, supaya sebentar akarnya itu tidak terhambat oleh tewer. Karena tewer itu seperti lem, itu sudah lem yang bisa memperhambat proses keluar atau tumbuhnya. Di bagian atasnya walaupun nanti digergaji atau dipotong kelak, tetap harus dibersihkan. Tentu sahabat bertanya, ya itu kan proses untuk batangnya ini nanti menyuplai juga makanan. Ya sederhana sih, kita lihat mungkin sederhana, tapi tergantung ketelatenan juga ya sebenarnya. Kesabaran karena kita mesti bekerja ekstra sabar ya tentunya. Daripada habis buat langsung gagal. Ya, daripada nanti selesai kita kerja capek-capek lalu gagal kan rugi. Rugi waktu, rugi bahan. Setelah saya buat itu Pak Risto akan memperbaiki, melihat kembali ya. Oke, selesai.
tinggal proses seperti selanjutnya. Lalu yang ini, lalu yang ini 5, lalu di sebelah sana lagi. Mari. Oke, saksikan pada tanggal 1 Mei nanti. Kita tunggu sampai hasil akarnya keluar. Anda bisa menggunakan fasilitas apa sederhana di rumah, di pekarangan supaya membantu Anda untuk menghemat biaya. Teristimewa untuk membantu suplai buah. Itu aja. Terima kasih. Salam keyakinan.